bongkar-bongkar grup Telegramnya Yunita yang dibuat pada 28 Mei 2020. Nah, di sini dia edukasi, dia memberikan link MFBS saat itu ya. Nah, tapi kan sekarang sudah musnah, sudah dihapus semua, jadi sudah tidak ada MFBS. Nah, sudah nggak ada. Jadi VTube kan launching 15 April. Nah, dia buat grup ini 28 Mei 2020. Edukasi, support system yang diberikan kepada VTube. Jadi memang semuanya ini dibuat untuk mengedukasi semua member-member agar yakin. Nah, saat itu kita yakin tapi enggak. Ya, awalnya kita semua tidak ada yang percaya kalau VTube ini bisnis yang menghasilkan karena nonton iklan. Ya, bagaimana caranya? Nah, karena ada support system dan ada keyakinan dari mereka, diyakinkan, akhirnya kita percaya. Nah, ini bulan Mei 2020 Yunita sudah menghasilkan income. Nah, seperti ini tanggal 30 Mei 2020 ya, income-nya satu hari sudah 7.700.000. Di situ mulailah ada rasa orang, apa bener sih, apa iya sih, ya kan, mulai diiming-imingi, diberikan suguhan-suguhan. Nah, ini ya, setiap hari income 5-10 juta per hari. Ya, orang mulai mencari info apakah benar, lalu diberikan edukasi ya, dikumpulkan di grup. Nah, kalau kita orang awam yang hanya percaya apa yang dikatakan orang hebat di atas, yang kita lihat orang hebat-hebat, ya, siapa sangka kalau ternyata menjerumuskan seperti sekarang. Seperti ini ya, motivasi, terus berikan caranya bagaimana rekrut. Ya, memang semuanya ini dibentuk dan semuanya ini sudah disetting. Kalau tidak seperti ini, siapa orang yang percaya? Siapa sampai hingga punya 17 juta member di VTube ini? Nah, ini bagaimana strategi penempatan. Kita dulu orang bodoh semua, nggak ada yang tahu. Dan awal-awal itu pada jalanin gratisan itu banyak yang patah, menyerah. Ya, terus exchange counter dibuka baru bulan Mei 2020 tanggal 2. Belum ada, banyak orang yang fast track, nggak yakin gimana ini, katanya gratisan, tapi kok lalu ada pada beli, mengeluarkan uang. Nah, ternyata ada namanya fast track, ada edukasi fast track di sana yang diyakinkan. Awalnya nggak ada orang fast track, besar-besaran, maksimal yang terbesar itu aja bintang 2 ya, nilainya 1,5 juta, itu pun hanya segelintir orang ya. Masih ingat ya, banyak yang gugur, patah, menyerah di tengah jalan karena ada yang sudah cerdas, mengerti tentang legalitasnya. Saat itu kita setiap tanya kepada leader upline kita paling atas, ini benar legalitasnya? Iya benar. Nah, apalagi pada bulan Juli 2020 VTube ini sudah masuk entitas ilegal di list OJK yang sudah diblokir oleh SWI Kominfo. Nah, saat itu kita semua tanya kepada up leader, benar nggak ini? Tapi apa yang dikatakan mereka? Oh enggak ya. Apa yang diedukasikan Yunita di video saya sebelumnya, bilang mengatakan VTube ini legal, legalitas lengkap, VTube ini bisnis gratis. Tapi nyatanya apa yang dikatakan semua? Bohong. Nah, ini pada 9 Juli 2020 Yunita mencapai peringkat diamond tercepat hanya 56 hari. Ya, ngitungnya 56 hari itu dari VTube launching 15 April 2020. Tapi kalau dihitung nggak masuk akal dan nggak masuk logika akal waras sehat kita. Bisakah, siapakah yang fast track yang beli VIP besar-besaran saat itu? Nah, kita lihat ini ya.
20 Agustus 2020, 21 Agustus. Nih Yunita bagaimana? Jika tim Anda tidak melakukan fast track ya dan hanya menjalankan 0,3 VP setiap hari, hanya menjalankan yang dengan fase yang gratis itu ya, maka 90% dari mereka pasti cepat atau lambat akan mudah patah dan menyerah di tengah jalan. Beda dengan jika mereka mengikuti fast track ya, saya tidak mengatakan untuk mengikuti fast track yang besar ya, yang terlalu besar, tapi cobalah Anda ambil fast track bintang 2 ya, dengan mereka merasakan mengambil fast track itu ya, akan beda semangatnya dan mereka pasti akan lebih semangat dan lebih fokus. Beda dengan mereka mengambil cara gratis. Di saat mereka menjalankan dengan cara gratis ya, karena ini saya sudah cek dan saya sudah tes di semua tim saya, rata-rata yang menjalankan misi gratis itu semangatnya selalu patah di tengah ya. Yang berhasil itu sebagian besar adalah mereka yang mengambil jalur fast track ya. Sekali lagi saya katakan, jika saya Dah, itu ya. Di Agustus menyarankan untuk fast track. Karena kalau tidak ada edukasi saat itu, tidak ada orang yang yakin, tidak ada orang yang fast track. Padahal di bulan Agustus 2020 saat itu VTube sudah di take down, VTube sudah diblokir. Ingat ya teman-teman, yang member yang lama ya, yang awal dulu itu saat itu bulan Agustus tidak bisa daftar member baru ya, ingat ya. Nah itu sebenarnya diblokir, disemprit sama SWI. Tapi apa yang dilakukan Yunita saat itu, justru dia edukasi fast track dan mengatakan VTube itu legal, legalitasnya lengkap ya. Terus dia mengeluarkan testimoninya dia ya, mencairkan. Kalau nggak seperti itu, nggak ada orang yang percaya dan yakin ya. Inilah yang dikatakan endorse ya, afiliator. Jadi dia orang yang pertama yang memamerkan hasilnya, yang mengajari di awal seperti itu. Jadi jangan salahkan jaringan-jaringan bawah kalau melakukannya seperti itu ya. Akhirnya juga pamer testimoni. Karena apa? Kan apa yang diterapkan oleh Yunita, amati, tiru, apa itu ya kan, lakukan seperti itu. Jadi kan kita ini sebagai jaringan bawah Yunita Atmojo, kita amati, tiru, ya sudah ya kan. Itu semua sumbernya dari mana? Kan dari Yunita yang ngajari ya, dari hasil yang dia pamerkan. Saat itu siapa yang sudah mencairkan seperti itu, segitu banyaknya ya, satu hari 29.600, setiap hari dia mencairkan 14.900.000 ya. Dari situ kita itu tercengah nih, 58 juta ya, 58 juta, 30 juta. Wow, luar biasa. Siapa yang gak ngiler, siapa yang gak kepingin? Ini lagi couple dengan suaminya ya, siapa yang gak percaya dengan sosok yang begitu wow gitu ya. Kita itu semua terkecoh dengan penampilan yang meyakinkan, tapi semua terbongkar. Bukan karena kebencian, bukan karena dendam apapun, bukan. Ini karena memang skenario mereka memang ada saatnya semuanya terbongkar ya. Ini setelah Agustus itu Yunita setelah mengedukasi fast track ya, jangan ragu-ragu, perkenalkan fast track. Wah, begitu buka 1 September langsung rame yang fast track, gede-gedean ya. Wah, mereka sorak-sorak. Nah, ini caranya kan, masukkan ke exchange counter. Nah, siapa bilang nggak harus ada izin OJK? Ini ada perputaran uang, harus ada izin OJK. Nah, ini ya strategi
edukasi 4 langkah sukses. Ya sangat meyakinkan lah, sehingga menjerumuskan member hingga 17 juta member. Kita terus pokoknya dibual, dicuci otak ya, apalagi itu e-commerce katanya, terus shopping belanja. Mana shopping belanjanya? Nggak ada, itu hanya iming-iming aja, nggak ada itu ya, iming-iming mimpi basah. Nggak ada shopping voucher katanya nanti buat belanja shopping di e-commerce. Ya seperti itu. Jadi skenario mereka itu untuk kita itu yakin dan percaya. Nih, goal leadership. Wah, ini trainer profesional katanya kan. Wah, mahal. Nah, ini lagi banyak kan dulu ya kita semua tuh percaya, yakin, karena seperti itu doktrinnya dan cuci otaknya dan edukasinya tuh sangat meyakinkan. Dan memang ada beberapa yang sudah menghasilkan, itu yang sudah posisi atas atau walaupun di bawah terus fast track. Nah tapi kalau sudah ditutup permanen, siapa yang mau mengembalikan? Siapa yang bertanggung jawab? Ini masih salah satu ini sepertinya sampai sekarang nih, Rossi ini sampai sekarang ini masih halu gilanya tingkat dewa ini ya. ODGJ-nya sudah perlu diobati nih supaya sembuh dari VTube. Nah ini 10 Desember akhirnya grup ini dipindahkan, katanya nggak bisa dibuka nomornya ya. Ini akurat kalau tanggal-tanggalnya, bulannya, tahunnya ya, nanti akan buka di grup satunya. Dia akan pindahkan dari grup itu, dari grup ini 10 Desember. Nah, ya seperti itu, tolonglah ya, leader-leader diamond, stoplah kalian itu memberikan halu-halu, PHP. Jangan bersekongkol dengan manajemen sudah dapat duit banyak ya, sudah bagi-bagi kue, apalagi founder ya, top leadernya itu. Lah kalian itu yang diamond cuma congor-congor, dapat apa? Dapat hujatan, dapat doa dari orang yang zolimi. Ya orang zolimi itu doanya itu sangat didengar sama Tuhan loh ya. Nah ini dipindahkan di grup yang ini ya, pada tanggal 8 Desember. Ya isinya ya sama, isinya yang dari sana dipindahkan di grup sini sebagian. Ya kalau ini tanggalnya sih ya kurang akurat ya, karena yang akurat yang tadi itu karena sumber dari pertama. Jadi ini hanya pemindahan aja dari sana. Jadi ini sudah menjadi barang bukti tambahan ya. Yang tambahan laporannya itu barang bukti ke Bareskrim, ini ditambahkan bukti bahwa pembodohannya, penipuan dalam hal pembodohan publik dalam elektronik ya, disebarkan ke media elektronik yang tidak sesungguhnya. Jadi bisnis yang tidak sesungguhnya mereka suguhkan ya. Ini jadi siapa sih yang nggak yakin saat itu, siapa sih yang nggak terlena dengan penampilannya seorang wanita, wow ya, diamond tercepat, terhebat, wow, diagung-agungkan. Semua member 17 juta member VTube mengagung-agungkan. Tapi apa yang dikatakan? Sekarang terbongkar sendiri. Apa yang dikatakan tidak benar semua. Kemana kamu, hai wanita yang disanjung-sanjung? Kemana kamu? Di mana hati nuranimu? Di mana pertanggungjawabanmu? Kami di bawah itu percaya karena kamu. Di mana letak perasaanmu? Bukankah bahasamu itu sangat manis dulu? Tapi bagaimana sekarang?
banyak orang menjerit, menangis karena korban fast track. Ada yang bercerai, ada yang bunuh diri karena hutang, ada dikejar-kejar pinjol. Gejolak sosial ini. Jadi banyak yang sudah sadar sekarang ya. Apa yang kalian rencanakan di awal, yang VTube ini tidak punya perizinan periklanan, tidak punya. Iklannya juga iklan bodong. Iklannya itu hanya iklan colongan. Jadi tidak sesuai. Ini lagi juga ada rekam jejaknya Samilianto ya, Effendi Larasendu. Ini coba kita lihat Samilianto. Tiga yang ditunjuk oleh Kepmenkominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Loh, berarti legal ini. Legal banget. Kalau tidak mungkin Kepmenkominfo mengizinkan dengan pihak ketiga, yang dimana kita cuma ngasih nama sama nomor KTP, tahu siapa kita ini. Aku curiga ini perusahaan nggak tahan lama. Kok bisa? Soalnya apa ya, duit orang itu diputer-puter. Kita bayar duit, nanti duit ini dikasih member yang lain. Orang sih masuk awal-awal kayak Ya seperti itu kan, yakinkannya di awal-awal dulu. Jadi mereka sudah settingan semua, jadi mereka bergerombol, bersekongkol untuk memberikan kita semua suguhan-suguhan. Nah ini ada lagi kalau nggak salah anak tirinya Yunita Atmojo, ini 6 bulan fokus di VTube menghasilkan 1 buah Pajero. Wow, ini kita buka ya videonya. Apa sih videonya ya, ini nih 20 Desember 2020. Halo Bapak Ibu VTuber sekalian, dengan kesempatan hari ini saya ingin berterima kasih dengan VTube karena dari VTube saya bisa membeli 1 unit Pajero baru. Plat nomornya masih sementara ya itu. Nih, saya beli baru. Wow, luar biasa ya, platinum, income-nya sudah miliaran di VTube. Baru 6 bulan sudah bisa beli Pajero 600 juta. Dengar-dengar juga beli rumah loh di Bali ya. Wow, ini satu keluarga benar-benar sukses di VTube. Nah ini lagi disulap jadi diamond, padahal masih platinum loh ya, dikasih frame diamond. Wow, seperti itu ya teman-teman ya. Saya tahu rahasianya. Jadi masih platinum itu, belum diamond. Ini lagi, nah ini bapaknya lagi. Nah bapaknya juga nggak diamond itu akunnya punya orang, punya member ya yang tidak aktif, lalu diteruskan, dijalankan. Jadi seperti itulah ya. Dari mulai diamond 56 hari, ya coba pikir sendirilah ya teman-teman, bagaimana itu, masuk akal enggak, masuk logika enggak ya. Terus diamond anaknya itu masih platinum, dikasih diamond. Nah diamond suaminya itu akunnya member yang tidak menjalankan lagi, lalu dilanjutkan. Oke teman-teman
Ya, kebohongan sudah terbongkar semuanya. Ya, jadi bagaimana teman-teman yang masih menunggu, teman-teman masih halu, dikasih harapan, masih percaya dengan harapan palsu mereka, ya, sedangkan MSBF aja sudah lenyap, dan konten-konten kreator congor-congornya itu pada kemana, ya. Itu jadi konten-konten kreator congor-congor itu memang ya kurawa-kurawa pendekar apa itu ya, itu memang settingan Wilbert. Jadi mereka ketika bikin konten itu memang sudah ditelepon sama Wilbert, udah di briefing, nanti ini ya berita ini. Iya, seperti itu. Karena kan MFBS waktu itu sebelum dihapus kan udah nggak ada yang percaya sama MFBS kan. Selalu yang dituntut, mana Wilbert nggak muncul, mana manajemen, kan terus gitu. Mereka nggak berani muncul karena sudah nggak bisa lagi kebohongan, ya. Yang benar udah nggak ada yang bisa dikatakan yang benar, apalagi bohong, ya. Bohong aja sudah nggak bisa. Mereka udah kehabisan kata-kata untuk berbohong karena memang sudah scam. Itu VTube sudah scam, jadi udah nggak bisa dikatakan lagi. Dia hanya untuk bualan-bualan aja. Para kurawa-kurawa itu disuruh membuat terus pembodohan publik terus, ya. Itu kena itu, ya, udah dilaporkan kena undang-undang ITE, pembodohan publik lewat media elektronik. Sudah itu, ya. Jadi ini bukti-buktinya ya. Ini sesuai data akurat semua. Oke teman-teman ya, sekian dan terima kasih. Bye-bye.